Saudariku, tanda ketiga bahwa diterimanya amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menanamkan rasa takut di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya. Allah tidak membutuhkan ketaatan dan ibadah yang kita lakukan. Jika kita seorang muslimah telah mengetahui hal ini, hendaklah kita merasa takut, karena belum tentu amal soleh kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dari sedekah dengan penuh rasa takut. Ibunda Aisyah bertanya, apakah mereka yang minum khamr atau mencuri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan wahai binti As-Siddiq, akan tetapi mereka yang sering berpuasa, mendirikan salat dan mengeluarkan sedekah, sedangkan mereka takut jika amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hamba yang beriman, betapa banyak pun ia beramal soleh, namun seluruh amal solehnya tersebut hendaknya tidak menjadikan dirinya merasa cukup atas segala kebaikan yang telah diperbuatnya. Maka dari itu, termasuk sifat orang-orang yang ikhlas adalah mereka menganggap kecil amalan mereka, sehingga mereka tidak ujub, sehingga mereka tidak sombong dengan segala amal yang telah diperbuatnya, sehingga mereka tidak terkena penyakit hurur atau terlena dan merasa cukup dan malas untuk beramal soleh kembali. Di antara contoh yang bisa kita ambil adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, beliau berdoa dan meminta kepada Rabbnya, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb, terimalah amalan daripada kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi Ibrahim takut dan khawatir jangan-jangan amalnya ketika membangun Ka'bah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berdoa dan mengajarkan umatnya dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima.